Tidak sepertimu, yang menemukan cara untuk menjadi 20 tahun lebih muda sekaligus, tetapi tidak mau membaginya dengan persahabatanmu yang berusia 60 tahun, Carlen berkata dengan canggung. Daron tua, aku tahu kamu membenciku di hatimu. Masalah ini, alasan aku tidak memberitahumu, karena aku harus menepati janjiku. Janjimu? Daron bertanya dengan putus asa. Janji Anda lebih penting daripada persahabatan Anda yang berusia 60 tahun? Jika saya jadi Anda, saya lebih suka membiarkan diri saya menanggung reputasi melanggar kata-kata saya daripada menarik teman lama saya, Carlen berkata tanpa daya. Daron tua, kamu harus mengerti, kesempatan ini tidak berguna bahkan jika aku memberitahumu. Jika giliranmu untuk tidak mendapatkannya, maka tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Daron dengan dingin mendengus. Jangan pikir saya tidak tahu situasinya. Anda tidak hanya kembali ke Indonesia selama 4 tahun. Kesempatan apa yang Anda katakan, itu pasti di Indonesia. Jika kamu masih menganggapku sebagai teman, beritahu aku nama seseorang. Jika Anda memberitahu saya siapa yang membuat Anda 20 tahun lebih muda, saya akan segera menemukannya. Saya hanya tidak percaya saya tidak memiliki kekuatan untuk membuatnya kehilangan lidahnya. Alasan mengapa Daron begitu percaya diri adalah karena dia memang terlalu kaya. Orang Indonesia terkaya dalam daftar Forbes tidak lebih dari setengah dari asetnya. Bahkan keluarga Renza dan Sucipto, keluarga paling kuat di Indonesia, tidak memiliki aset yang sama dengannya. Oleh karena itu, dia menerima begitu saja bahwa selama dia ditunjukkan di mana ada kesempatan, dia akan bisa membuat pihak lain mendapatkan kesempatan yang sama untuk dirinya sendiri. Carlen meratap. Daron tua, nasib beberapa orang jauh di atas Anda. Di hadapan orang-orang seperti itu, kepercayaan diri Anda tidak lagi menjadi kepercayaan diri, tetapi kesombongan. Berbicara di sini, dia menghela nafas ringan, tanpa daya berkata, hanya, untuk tidak mengatakan ini, jangan sampai Anda ingin mengutuk lagi. Anda tidak ingin tahu bagaimana kesempatan saya sebenarnya datang? Lalu aku akan memberimu bagian bawah. Di ujung telepon yang lain, Daron hanya ingin mengutuk ibunya. Mendengar kata-kata ini, segera menarik napas dalam-dalam, dan kemudian tidak bisa menyembunyikan kegembiraan bertanya, Kamu benar-benar mau memberitahuku? Carlen dengan serius berkata, saya menelepon untuk memberitahu Anda, saya diberi kesempatan. Ini adalah semacam obat ilahi yang disebut pil peremajaan, hanya satu, itu meningkatkan hidupku setidaknya 10 tahun, jika kamu memiliki takdir dengannya, kamu mungkin juga dapat bertemu. Pil peremajaan, mendengar dua kata ini, seluruh tubuh Daron tertegun selama beberapa detik dan bertanya dengan ragu, benda apa ini? Obat, ya, Carlen berkata, pil peremajaan adalah obat, pil ilahi, pil abadi yang menggabungkan kekuatan ilahi yang agung. Merasa agak tidak masuk akal, Daron bertanya secara retoris, lalu dari perusahaan mana obat ini? Apa komposisinya? Apa prinsip obat itu? Apa farmakokinetik dan laporan uji klinis? Carlen menjelaskan, tidak ada perusahaan, bahan-bahannya tidak diketahui, dan prinsip obat bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang-orang di level saya, dan untuk farmakokinetik dan uji klinis, ada lebih sedikit lagi. Berbicara tentang ini, Carlen berkata, ngomong-ngomong, kata-kata farmakokinetik, saya dapat memberitahu Anda melalui perasaan pribadi saya. Masukkan obat ajaib ini ke dalam tubuh Anda akan merasakan waktu dalam tubuh Anda mengalir mundur, sehingga Anda menemukan diri Anda 10 tahun yang lalu, atau bahkan 20 tahun yang lalu, ketika tubuh Anda dalam keadaan itu. Adapun uji klinis, saya adalah contoh uji klinis. Daron mendengar ini, semakin merasa bahwa masalah ini misterius, tidak seperti kata-kata, langsung marah. Carlen, kamu menganggur untuk mengolok-olok saya lebih dari 90. Anda memberitahu saya untuk pergi mencari obat mujarab?
Apakah Anda pikir saya belum membaca Perjalanan ke Barat? Carlene berkata sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu tidak ada obat mujarab abadi di dunia ini? Daron berkata dengan tidak puas. Yang disebut ramuan abadi bukanlah beberapa cerita mitologis dan legenda yang tercatat dalam tahayul feodal? Apakah Anda pikir saya seorang anak berusia 3 tahun, kembali untuk percaya ini? Nada suara Carlene berangsur-angsur menjadi serius. Berkata, Daron, saya tidak bercanda dengan Anda. Saya dapat meningkatkan 10 tahun hidup dengan sia-sia. Semua karena pil peremajaan yang luar biasa ini. Ketika saya mengambilnya, perasaan berubah, tulang-tulang terukir di hati saya. Jika Anda ingin menjadi seperti saya dan menemukan kesempatan untuk memperpanjang hidup Anda, satu-satunya hal yang dapat membantu Anda adalah pil peremajaan. Mengenai penelitian medis yang Anda investasikan, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa meskipun mereka sangat berguna bagi masyarakat, mereka tidak lagi berguna bagi Anda. Begitu Carlene mengatakan ini, Daron sejenak terdiam di ujung telepon. Bagian kedua dari apa yang dikatakan Carlene, dan bagaimana mungkin dia tidak jelas. Penelitian otak manusia sedang dilakukan oleh banyak orang kaya di seluruh dunia. Termasuk para taipan muda di industri internet, yang juga berharap untuk mencapai keabadian kesadaran dengan menghubungkan otak manusia dengan komputer. Namun sejauh ini belum ada terobosan nyata di bidang ini. Adapun transplantasi organ, perkembangan medis global selama bertahun-tahun, tingkat transplantasi organ telah sangat meningkat. Tetapi orang tidak seperti mobil, mesin, di mana setiap bagian dapat diganti. Jadi meskipun organ dapat mengandalkan transplantasi terus-menerus untuk mempertahankan keremajaan, tetapi otak, tulang, pembuluh darah, saraf, semua ini tidak dapat menjalani penggantian yang lengkap. Oleh karena itu, transplantasi organ dapat menyelamatkan hidup pasien ketika organ atau beberapa organ sakit, tetapi sulit untuk memperpanjang hidup pasien. Tubuh berusia 100 tahun, bahkan jika memiliki hati berusia 20 tahun, apa yang bisa dilakukan? Kemungkinan pembuluh darah di seluruh tubuh telah lama mencapai akhir masa pakainya dan menjadi sangat kaku. Sangat mungkin bahwa detak jantung yang sedikit keras saja akan menyebabkan pendarahan otak dan kematian yang cepat. Oleh karena itu, jalur ini juga saat ini tidak layak. Adapun teknologi pembekuan bahkan lebih 5 hit. Tidak ada kepastian bahwa seseorang dapat dihidupkan kembali dengan sukses setelah bertahun-tahun membeku. Opsi ini seperti menahan yang tidak diketahui dan menyerahkannya ke masa depan untuk dipecahkan. Jika ada cara untuk membangkitkan dia di masa depan, dia akan dibangunkan dari pembekuan. Jika tidak ada cara untuk membangkitkannya di masa depan, maka dia mungkin akan tetap membeku sampai akhir dunia. Karena berbagai arah investasi, tidak ada terobosan substansial, Daron lebih bersemangat untuk mendapatkan kesempatan Carlene. Hanya saja, bagaimana dia bisa mengira bahwa rahasia Carlene akan terdengar sangat konyol? Namun, nada suara Carlene sama sekali tidak seperti lelucon. Jadi dia melihatnya dengan serius dan bertanya dengan serius, Carlene, kamu dan aku telah berteman dekat selama bertahun-tahun. Aku hanya mengajukan satu pertanyaan padamu. Apakah masalah ini benar-benar begitu? Carlene berkata dengan pasti, itu benar-benar benar. Daron jatuh ke dalam keraguan yang mendalam, bergumam ini, bagaimana ini mungkin? Obat apa yang dapat mencapai efek ini? Carlene berkata, saya pikir ini mungkin kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh leluhur lama. Daron dengan serius berkata, Carlene, aku tidak akan berbohong. Aku benar-benar tidak percaya. Kata Daron dan buru-buru menjelaskan, saya telah berinvestasi di banyak industri farmasi selama bertahun-tahun. Bisnis ini saya benar-benar mempertimbangkan untuk memahami cukup dalam. Ada satu hal yang saya rasakan sangat dalam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.